Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Selawat serta salam dan tidak lupa juga kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut acara yang ketiga, acara inti, yaitu ceramah yang akan dibawakan 4 orang. Yang pertama santri kelas 1 Sanawiyah Muhammad Zaini. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Ansor yang mulia ini. Salawat serta salam kita curahkan baginda besar kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau illa yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan ulun sayangi dan ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf, dan ulun hormati dan ulun muliakan dan ulun sayangi Guru Kokoh Nugraha Ramdana, dan kakak kelas serta kamuin dan santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya di sini ulun ingin berceramah tentang kelebihan selawat Nabi. Telah bersabda Rasulullah, man asrat alaihi hajatun fal yuksiru bi salati tuksipu gumum kuruba wa tuksiru arzaqo takdil hawin. Bahwasanya telah berkata Nabi, barang siapa yang mengucap barang siapa yang payah atasnya oleh suatu hajat, maka hendaklah ia memperbanyak salawat, karena bahwasanya ia akan menghilangkan kedukaan dan kehuruaraan, yang artinya kesengsaraan, dan memperbanyak rezeki dan menyelesaikan akan hajat, dan menghilangkan segala penyakit yang di tubuh kita. Dan setengah kelebihan dari bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla ala kulla yaumin mi'ata badonglohi mi'ata hajatun sapinna bi hairati bid dunya. Bahwasanya telah berkata Nabi, barang siapa yang mengucap salawat 100 kali tiap-tiap hari, maka akan menyelesaikan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 hajat, 70 hajat daripadanya untuk di akhirat, dan 30 hajatnya untuk di dunia. Dan setengah kelebihan dari sabda Nabi, barang siapa yang mengucap salawat 500 kali tiap-tiap hari, maka akan
tiada mendapat kefakiran ia selama-lamanya dan seumur hidup ia. Mungkin cukup sampai sini aja ceramah ulun. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ceramah yang kedua, yaitu Ananda Muhammad Raihan Setiawan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wala alihi washabihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dengan memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ansor yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bawa kita dari zaman unta ke zaman Toyota, dari zaman gelap gulita ke zaman terang benderang seperti saat ini, serta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau ila yaumil kiamah. Yang saya hormati dan saya muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf, dan yang saya hormati dan saya muliakan lagi Guru Kokoh Nugraha Ramdana, serta kakak kelas saya dan kawan-kawan saya yang saya hormati dan saya sayangi dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini karena hendak ingin berceramah tentang pengertian bersabar. Pengertian tentang bersabar yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar berarti tahan menghadapi cobaan atau tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati, atau biasa disebut dengan tabah. Sabar juga bisa diartikan seperti tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Sabar berasal dari bahasa Arab sobaro yasbiru yang berarti menahan. Sabar menurut istilah adalah menahan diri dari segala kesusahan dan menyikapinya menggunakan akal dan syariat. Menahan lisan dari menggunjing serta menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga keutamaan-keutamaan bersabar. Dalam Al-Qur'an Allah telah menyebutkan kalimat sabar sebanyak 70 kali lebih pada beberapa tempat. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan beberapa keutamaan. Di antaranya ada dua, yaitu yang pertama mendapatkan batasan pahala tanpa batas. Karunia bersabar membawa nilai pahala yang tak terbatas. Orang yang sabar akan mendapatkan haknya, dan orang yang sabar akan dilimpahkan pahalanya tanpa batas. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 10,
Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dilimpahkan pahalanya tanpa batas. Al-Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 10. Nah, yang kedua, mendapatkan pertolongan dan Allah bersamanya. Allah Subhanahu wa taala telah menekankan kebersamaannya kepada orang-orang yang sabar. Bukan hanya pahala yang didapat, namun kebersamaan Allah menjaga kita. Maksudnya semakin sabar kita, Allah bersama kita, bukan hanya dikasih pahala doang, tapi Allah menjaga kita juga. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Artinya, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Al-Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 46. Ada juga nih firmannya nih dari Allah. Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 125. Pakai nada kagak nih? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yamdidukum rabbukum bihomsati alafim minal malaikati musawwimin. Artinya, ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka menyerang kamu secara tiba-tiba. Niscaya Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 125. Ada juga nih macam-macam bersabar. Macam-macam bersabar nih, kalau kita semakin sabar, kita kualitas keimanan kita semakin meningkat. Maksudnya itu kalau kita semakin bersabar, ya tandanya kita kayak semakin beriman. Macam-macam sabar ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam berdakwah. Contohnya itu kayak saya ini lagi ceramah. Harusnya saya nggak ceramah, tapi ya sabar aja, walau banyak hinaan dan juga cobaan. Ya, siapa tahu kan. Yang kedua, sabar dalam menuntut ilmu. Nah, ini misalnya ya, contoh waktu jadwal belajar malam, tiba-tiba guru masuk nih. Guru masuk, pada bilang ais. Tapi ada juga orang yang sabar, tawaduk ya, sabar, santai. Ya, sabar dalam mendapatkan ilmu. Yang ketiga, sabar dalam mengamalkan ilmu. Nah, contohnya ini kayak di kitab Tauhid Kifayatul Mubtada'in. Mubtadi'in. Situ tuh banyak tuh amalan-amalan bagusnya. Misalnya tadi diceramain sama Zaini tadi, salawat itu.
Nah itu sabar dalam mengamalkan ilmu. Walau susah ya dibiasakan aja. Nah, macam sabar yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah agar tidak berbuat maksiat. Nah maksudnya ini, nah contoh ya. Nah ini misalnya nih, ada yang kecanduan merokok nih. Nah disuruhnya temennya, ini si bos merokok ini nih nyuruh kurir ya, nyuruh kurirnya beli warung ke depan. Ada guru tuh lewat, nah bilangnya nukar uang, padahal nukar rokok. Nah waktu habis merokok dikasihnya ke bosnya. Mereka ini kayak kelompok merokok lah, ada 4 orang, 1 bosnya, 1 kurirnya, 2 pembantunya, 1 pengkhianat. Ya tahulah pengkhianatnya siapa. Nah, maksudnya ada 5 orang. Nah si pengkhianatnya ini kasih tahu ke guru, gara-gara gak sabar dalam menjauhi maksiat ya ketahuan lah dihukum. Nah macam-macam sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialaminya, baik itu yang gangguan yang timbul dari kekuasaan manusia dan atau orang lain. Misalnya ini ya, kalau kita ini lagi jalan-jalan tiba-tiba kena musibah kayak tabrak mobil lah, itu tuh kita tuh harus bersabar, banyak istighfar. Nah itu aja tadi yang saya sampaikan. Itu tadi pengertian bersabar, keutamaan bersabar, dan macam-macam bersabar. Jadi kesimpulannya, tetaplah bersabar walau banyak cobaan dan rintangan, karena Allah bersama dengan orang yang sabar. Dari kesimpulan tadi ada kata-kata nih. Si Dayat anaknya barbar. Dianya suka main tangan. Kita harus tetap bersabar walau banyak cobaan dan rintangan. Sekian itu saja ceramah saya. Dan sekian terima kasih. Sebelum saya akhiri ada kata-kata lagi nih. Bantuan dikit lah. Jalan-jalan ke kota Jakarta sambil membawa sebuah batu. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ceramah yang ketiga, santri kelas 2 Sanawiyah Muhammad Hafiz Khalil Ramadan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil hakim, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para kerabat beliau, sahabat beliau, keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan ulun muliakan dan ulun sayangi
Guru Ahmad Maulana Yusuf, dan Guru Kokoh Nugraha Ramdana, serta para santri-santri Nurul Mustafa Al-Husaini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya ulun di sini hendak berceramah tentang najis dan cara menghilangkannya. Sebelum masuk ke pembahasan tentang najis, ulun hendak memperkenalkan terlebih dahulu apa itu najis dan apa definisi najis. Definisi najis di dalam kitab Fathul Qorib karya Syekh Al-Imam Muhammad Qasim Al-Ghazi. Definisi najis secara lugatan atau ujar KBBI etimologi adalah asyai'ul mustaqdir, sesuatu yang menjijikan. Adapun secara syar'an atau ujar KBBI itu terminologi adalah kullu ainin haruma tanawaluha 'alal itlaqi halatal ikhtiyari ma'a su'ulati tamyiz la li hurmatiha wala li istagdariha wala li darariha fi badanin aw aqlin. Segala bentuk nyata yang terlarang diperbolehnya secara mutlak dalam waktu lapang dan mudah dibedakannya, bukan karena segi haramnya dan bukan pula jijiknya, tetapi membahayakan bagi tubuh atau akal. Lanjut ke pembagian najis. Perlu diketahui bahwa najis itu digolongkan menjadi 3. Apa aja 3? Yaitu ada najis mukhaffafah, najis mutawasithah, dan najis mughalazah. Nah, ulun jelaskan persatu-satu dari najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah atau najis ringan. Cara menghilangkan najis ringan ini gampang, cukup memercikan air ke tempat yang terkena najis sampai hilang bekasnya dari penglihatan. Adapun contohnya, apa sih contohnya? Contohnya itu air kencing anak bayi yang belum umur 2 tahun dan belum makan dan minum kecuali air susu ibunya. Lanjut ke najis mutawasithah, najis pertengahan. Nah, cara menghilangkan najis mutawasithah ini cukup membasuhnya 1 kali asalkan hilang bekasnya, aromanya, warnanya maupun sifatnya. Adapun contohnya itu kotoran, tahi burung, tahi ayam, dan lain-lainnya. Nah, najis mutawasithah ini terbagi 2 lagi, yaitu ada najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah ini memiliki warna, aroma, dan rasa. Cara menghilangkannya yaitu menghilangkan yang tadi, aroma, rasa, dan warna. Nah, najis hukmiyah ini tidak memiliki warna, aroma, dan rasa, tetapi cara menghilangkannya cukup mengalirkan air ke tempat yang terkena najis tersebut. Lanjut, najis yang terakhir, najis mughalazah atau najis yang berat. Nah, cara menghilangkan najis berat ini tidak cukup 1 kali, tetapi 7 kali basuhan. Salah satunya menggunakan debu. Contohnya itu kayak kotoran, kencing, air liur, keringat yang berasal dari hewan yang haram bagi Islam. Mungkin segitu saja, sedikit grogi dan sedikit takut. Kesimpulannya, najis terbagi 3, ada mukhaffafah, mutawasithah, dan mughalazah. Mutawasithah terbagi 2 lagi, yaitu ada ainiyah dan hukmiyah. Mungkin sampai sini saja, ulun akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ceramah yang terakhir, santri kelas 3 Sanawiyah Akhi Nabila Muhammad Fathur Rizki.
Sallu ala Nabi Muhammad. Tes. Banyak benar yang gacor-gacor nih. Dari Jaini, nah Jaini sekecil mungil, Rehan sekecil tapi kurus, Khalil sekecil cabai rawit. Waduh, masya Allah bener berataan nih. Aduh. Tapi kayaknya ulun kada kalah gacor aja ulun nah. Korinya aja nah mantap nih. Kayak Syamsuri Firdaus tuh nah. Mantap, MC-nya mantap juga kita. Ulun nih sebenarnya uyuh. Soalnya sabar. Soalnya bulan ini banyak bener job ulun nih nah kemana-mana. Mulai Jumat semalam khutbah ulun. Habis itu Minggu pulang lomba, pulang ceramah semalam. Gugup pulang ulun. Tapi kada apa ulun ingat ujar guru tuh apa tuh qaidah itu la astasilan nasaba au udrikal nah yang artinya tuh akan aku anggap mudah, akan aku anggap remeh sampai aku mendapatkannya. Dan ulun juga dalam hati ulun nih lah kepada ulun kada apa selama masih ada penyemangat ulun kada akan gugup ya. Penyemangatnya tuh mama abah ulun, penyemangat kakak ulun mendoakan ulun di rumah. Bujuran. Apa kabar semuanya baik kah? Nih. Sehat kah? Ada yang garing? Ada. Masih ingat kan ulun? Masih ingat lah. Masa kada diingat? Orang setampen Lee Min Ho masa kada diingat bagian nih? Aduh. Tahu lah Lee Min Ho tahu lah. Wah. Kena bulikan kena cari kena iklan Roma Kelapa tahun 2021 tuh. Ada tuh Lee Min Ho-nya bejas merahnya. Muhanya mirip na kaina muhanya. Bah, berapa menit sudah nih? Langsung. Tapi pantun dulu pantun. Jangan lupa bilang cakepnya lah. Jalan-jalan ke rumah Samiyah, singgah sebentar ke rumah Ali. Jawablah salam ulun dengan semangat dan penuh meriah. Insya Allah diberikan jodoh secantik spek ya lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun nih ulun khusus di sini aja tadi lah. Misalnya ulun bawa pas lomba semalam kedua nih ulun. Ya kan di sana kan banyak lo spek ya lili itu nah. Ada sabar. Ulun takutan gitu nah. Pas turun padri panggung lah. Jadinya, Bang ja minta nomor WA-nya dulu Bang ja. Ah, ulun takutan makanya ulun kada wani bawa. Jadi ulun di sini aja ulun bawa. Nah. Lanjut. Mukaddimahnya belum lagi nah. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walhamdulillah alladzi ahabbal muhsinina wal muhibbin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, yang nikmatnya yang tak terhitung dan tak terbilang. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita, teladan kita yaitu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau sekaligus para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan,
al-mukarram wal muhtaram, al-alim al-allamah, al-arif billah, wa bahrul ulumi wal fahamah, wal muallimul mahbub, muallim Ahmad Maulana Yusuf hafizahullah taala, amin. Dan yang ulun hormati pula yang hanyar-hanyar diangkat menjadi seorang guru yang diberi amanah untuk menjagai mengajari buan kelas satunya, yaitu al-mukarram wal muhtaram, al-alim al-allamah, wa bahrul ulumi wal fahamah, guru Kokoh Nugraha Ramdana. Itulah hafizahullah taala, amin. Mudah-mudahan anak juga dihormati nih. Segin. Anak juga. Dan menghormati pula para kori kita kayak Samsuri Firdaus tadi nah. Mantap ya. Kena lihat Samsuri Firdaus mirip kayak ini orangnya nah. Mirip. Nih, MC kita Pak Ujan, Masya Allah sih bagus dia, mantap. Dan yang buan ceramah juga sama. Buhannya nih gacor-gacor berataan, hormati berataan. Langsung masuk ke judul tema tentang fadilah membaca sholawat. Tapi beda kayak ini beda ulun. Inyak, enggak maksudnya tuh beda ulun. Inyakan apa itu 500 kali membaca sholawat terhindar dari fakir seumur hidup aja. Oh, ini beda lagi. Ada ulun membukai kitab Kifayatul Atqiya. Pas bab sholawat tuh ulun ada membaca hari. Jadi ada sabda Nabi yang berbunyi, "Aktsiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun fis sirati wa nurun fil jannah." Ujar Nabi, perbanyakilah kalian berselawat kepadaku, maka sesungguhnya selawat itu bisa menjadikan cahaya kena dalam kuburan, menjadi cahaya di Siratul Mustaqim, dan menjadi cahaya di surga. Contoh menjadi cahaya di kuburan. Contoh nih, misalnya nih, damar. Adem dulu, damar dulu. Misalnya damar nih lo, maaf nauzubillah bang, misalnya mati. Jangan diaminakan, jangan. Misalnya mati, habis dicabut malaikat Nazril, lain Israel, lain malaikat Nazril. Pas dicabut dah. Jadi damar nih disembahyangi, dimandii, dikapani, nyusahi orang bang pokoknya nih. Nyusahi orang. Dah, ya memang aku ya juga kena. Cuman aku ada nyusahi orang, itu nyusahi orangnya. Pas dikubur lo, dipatak gitu di dalam tanah lo, dikubur sudah. Jadi menangis tuh, sahabatnya sapi itu menangis sihnya. Semua damar aja, damar. Bahari aja kita aja, sepiring berdua ya. Guring sebantal berdua ya. Pokoknya kemana-mana selalu berdua ya. Bujur kalau mandi beramai-ramai kita. Mandi kan berdua. Mandi berdua gawat kena apa kena kacau mandi berduaan apa. Jadi pas sudah damar dipatak dah di dalam kuburan, datang malaikat hendak mentanyai betakun marabbu kalawan si damar. Datang malaikat ke kuburan. Seketika langsung malaikat nih silaunya ya bercahaya ya, damar bercahaya, kuburannya juga bercahaya juga. Lalu ay damar betapak dada damar. Lalu ay dalam hati damar dinya, ada apa-apa aja aku hirang seperti burit panci yang penting aku kena di kuburan bercahaya seperti terangnya di pagi hari ya. Mantap.
Habis itu wa nurun fis sirati. Wa nurun fis sirati, dan salawat, berkat salawat, membaca salawat itu menjadikan cahaya di jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi pas sudah damar di kubur tuh tak ininya sudah ke Shiratal Mustaqim linya. Ini kan jatuhnya bercahaya jembatannya tuh kan. Jadi tarangnya kau aja melihat. Amun yang lain kan kadep-kadep tuh kan tak gugur. Wah, habis waktu kah? Aduh, hey. Terakhir lainnya. Wa nurun fil jannah. Jannah di selain jannah nama orang. Jannah yang berarti surga. Kenapa Ikal kenapa? Tawa-tawa. Jadi habis sudah damar dari jembatan Shiratal Mustaqim, damar lanjut, damar menaiki surganya Allah Ta'ala. Jadi yang buan bidadari itu loh, cangangan dong. Melihat siapa tuh bercahaya tuh aja. Damar aja. Jadi damar lo aja. Kamu kira tahu kah siapa aku ya? Aku ini orang yang selalu banyak berselawat lawan Nabi ya di dunia. Lalu jahat dalam hati damar. Ada apa-apa jika aku tak punya ayang, yang penting aku punya bidadari di akhirat yang tersayang ya. Mantap. Karena waktunya anak habis, sebuting lagi salawat apa hadis Nabi yang berbunyi aktsarukum salatan alayya aktsarukum azwajan fil jannah. Ujar Nabi, bila banyak berselawat lawan aku, kena banyak juga kena bini di surga kena. Maksudnya itu bidadari. Dan bidadari itu bampian tahu kalau bidadari itu kayak apa? Di dalam di kitab Nuruz Zalam tuh sudah jelas dikisahkan di situ. Digambarkan bidadari itu kayak apa? Mutiara kan? Kenapa belagup jauhnya? Nah, guring belajar. Aduh. Iya, belagu ada sangkutannya bidadari bidadari. Habis itu pulang, seandainya aja dalam kitab Nuruz Zalam itu kan sehelai rambutnya bidadari itu ada di bumi itu dapat menerangi seluruh bumi dan penduduk bumi itu. Kenapa kuy? Andak repan. Kenapa ulun sampaikan kayak ini? Soalnya dari tadi tuh misalnya Zaini tadi lo misalnya 500 kali berselawat ya akan terhindar dari pakir selama seumur hidup. Yang lain tuh pasti masih merasa enteng, masih meremehkan. Makanya orang sampaikan misalnya banyak berselawat, banyak juga kena dapat bidadari di surga. Supaya buan itu kawa menurut ke itu nah. Ulun tahu buan pintu pasti hendak bidadari, yang tak tahu ya ulun. Nah. Sudah karena waktunya sudah tadi berbunyi-bunyi. Sudah gindah. Pantun enggak? Desagin pantun dah. Sudah aja. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ulun kurang gacor lah. Soalnya ulun gacor ulun sudah ulun keluarkan selama hari Minggu semalam tuh pas lomba tuh. Beratan. Lanjut acara yang keempat, pembacaan doa yang akan dibawakan Ananda Muhammad Nur Habibi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awin alana fi sakharatil maut wan najata minan nar wal afwa min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kama mananta alaina bil imani fazidna minhu wa kama mananta alaina bil islami fazidna minhu wa kama mananta alaina bil afiyah fazidna minha. Ilahana tub alaina tawbatan nasuha. Ilahana tub alaina tawbatan nasuha. Ilahana tub alaina tawbatan nasuha. Allahumma ya muhawwilan huli wal ahwal hawil ahwal
المسلمين إلى أحسن حال يا كبير يا متعال. اللهم ارزقنا إخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Penutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum